Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter spesialis anestesi Palestina yang pernah mengenyam pendidikan kedokteran di Indonesia, Muin Al-Surafa, meninggal dunia. Muin meninggal usai rumahnya terkena hantaman bom Israel. Kabar duka ini disampaikan salah satu teman Muin saat belajar pendidikan spesialis anestesi di Indonesia yang juga aktif di Twitter atau X, Dr. Kusuman Daru. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang Dr. Queen Al-Surafa, spesialis anestesi Palestina, lulusan Indonesia. Rumahnya terkena bom Israel. Insyaallah syahid, kata dokter spesialis anestesi yang kerap disapa Aan di akun @aan pada Senin malam 6 November 2023. Dr. Muin dari Palestina sempat mengirimkan kabar sepekan lalu. Saat Israel terus melakukan serangan ke Palestina, Aan sempat menanyakan kabar Muin secara langsung lantaran khawatir dengan kondisi teman sekolahnya dulu. Ada dokter dari Palestina yang dulu sekolah spesialis anestesi di Indonesia. Kebetulan kami se-alma mater. 2 minggu lalu dia masih WA, chat sehat, ngirim foto juga, lagi di RS dan minta doa. Tapi sejak internet putus, WA cuma centang 1. Terus ngelihat berita ini aku jadi deg-degan keselamatannya. Tulis Aan pada 29 Oktober 2023. Selang sehari pada unggahan 30 Oktober 2023, Aan mendapat kabar baik lantaran pesan teks dibalas Muin. Saat itu Muin mengungkapkan dalam kondisi baik. Alhamdulillah dokter spesialis anestesi lulusan Indonesia masih dalam keadaan baik. Internet udah jalan, namun jika ingin mengirimkan bantuan via banking belum bisa disalurkan karena masih diblok. Terima kasih atas doa-doanya, kata Aan. Namun perang Israel-Palestina yang masih berkecamuk membuat masyarakat di sana tidak ada yang tahu akan kehidupan hari ini, esok dan lusa. Serangan Israel ke Gaza bisa terjadi kapan saja dan membuat nyawa-nyawa melayang seperti Muin. Per Senin, 6 November 2023, 10.000 warga Palestina meninggal akibat serangan Israel. Otoritas Kesehatan Gaza, wilayah yang dikuasai Hamas, mengumumkan pada Senin 6 November 2023 menyatakan bahwa total 10.022 warga Palestina tewas akibat serangan Israel sejak 7 Oktober. Di antara jumlah itu, 4.104 adalah anak-anak. Perang Hamas versus Israel terbaru dimulai sejak serangan Hamas ke Israel Selatan pada 7 Oktober. Sedikitnya 1.400 orang dilaporkan tewas dan setidaknya 240 orang disandra dalam serangan tersebut. Menurut laporan BBC, angka kematian terbaru muncul setelah serangan intens Israel pada malam hari, di mana mereka mengaku menyerang ratusan sasaran termasuk lokasi yang mereka sebut kompleks militer Hamas. Untuk mengenang Dr. Muin, situs harian Republika menerbitkan kembali hasil wawancara yang dimuat di suplemen Islam Digest Republika pada Ahad, 19 September 2018 dengan judul Dr. Muin Al-Surafa, spesialis anestesi, menjadi dokter spesialis demi Gaza. Bagaimana ceritanya Anda mendapatkan beasiswa untuk belajar di Indonesia? Bismillah, ini yang pertama ke Indonesia. Pada tahun 2009 ada perang di Palestina, khususnya di Gaza. Relawan-relawan BSMI datang waktu itu ke Palestina. Kepala bagian atau kepala rumah sakit lalu bercerita, ada yayasan, sekarang perhimpunan BSMI. Mereka minta dokter ikut untuk ambil PDDS program di Indonesia. Itu hari pertama yang kita dengar ada negara Indonesia bisa belajar di sana. Karena itu jauh dibandingkan negara-negara Timur Tengah. Ketika itu, Anda bekerja di mana? Posisi saya kerja di Rumah Sakit Al-Shifa. Saya dokter umum. Waktu mereka datang, saya kerja di ICU. Waktu itu mereka foto-foto di ICU dan kasus-kasus di tempat kita. Para relawan BSMI itu ada dokter umum, dokter anestesi, dokter bedah mata, bedah ortopedi. Mereka pun merasa untuk membangun rumah sakit lebih baik, harus pertama dicari orang yang baik. Jadi SDM-nya dan sistemnya yang harus diperbaiki. Bagaimana kondisi rumah sakit di sana ketika itu? Tindakan medis di sana minimal, bukan sesuai dengan standar kedokteran. Padahal targetnya pasien sudah bisa keluar, bisa jadi sehat.
ini susah jadi sehat. Mereka BSMI meminta dokter dari sini Asifa untuk ikut ke Indonesia. Di rumah sakit itu banyak dokter umum dan ilmunya minimal. Itu pasien yang dari tempat kita yang keluar sembuh itu hasilnya minimal. Hampir 80% meninggal. Itu masalahnya. Kemudian banyak dokter berkumpul karena memang banyak yang mau keluar juga dari Palestina ke negara lain. Bagaimana cerita Anda masuk ke UNS? Saya diperkenalkan dengan Dr. Purwoko, dia itu lebih besar, wakil dekan Fakultas Kesehatan. Beliau minta saya masuk, kita kumpul dan pergi ke Fakultas Kesehatan UNS. Ketemu kemudian diskusi, mengapa ini wajib bagi Indonesia bantu Palestina? Karena itu medis di negaranya masih lemah. Alhamdulillah terakhir negosiasi berhasil, syaratnya menyusul. Saya akhirnya masuk tahun 2014, alhamdulillah. Bagaimana Anda beradaptasi? Waktu semester 1 badan tidak kuat, lemah, juga tidak ada waktu tidur. Saya pakai motor setiap hari, saya sempat kecelakaan jatuh waktu operasi. Ini program sulit sekali, saya mau putus saja programnya. Dr. Purwoko kemudian bilang kalau mau putus programnya kita bayar untuk universitas 45 juta rupiah. Bayar 7 juta setahun. Kita sudah bayar 200 juta rupiah. Dia bilang jangan sampai begitu karena mubazir. Alhamdulillah keinginan saya putus program terus berkurang dari hari ke hari. Terakhir sudah 4 tahun, alhamdulillah sudah selesai. Anda menghadapi dilema ke Gaza karena masih ada perang. Alhamdulillah target saya memang balik lagi. Bukan target saya untuk hidup lebih bagus. Saya merasa bangsa Palestina minta dokter bantu di sana. Itu kalau saya mau kerja tinggal di Indonesia bisa. Tapi BSMI itu yang membiayai saya untuk masuk PDDS bukan untuk target sendiri saja. Tapi untuk balik lagi ke Palestina. Dikasih saya direct tapi indirect untuk bantu mereka. I give you the money, but many people can get benefit from you. Saya harus go back, walaupun hidup di Gaza pasti sulit, anak saya ada yang nggak mau ikut acara malam ini. Dia mengeluh sakit. Saya tahu ini psikologi, dia nggak mau ikut karena acara ini jadi perpisahan kita mau balik lagi ke Gaza. Anda akan buka pendidikan spesialis di Gaza? Insya Allah kalau itu bisa buka spesialis, tapi memang susah. Karena bukan urusan untuk satu orang, minimal ada 20 orang spesialis. Setiap spesialis punya 15 kamar operasi. Kalau dari aturan Indonesia, setiap 3 peserta PDDS harus ada 1 dosen. Ada keinginan kembali ke Indonesia? Insya Allah balik lagi. Saya harap program BSMI dapat reward dari Allah. Karena targetnya bukan orang Palestina, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.